Halo Tolabers. Di zaman sekarang, di mana semua orang sudah melek dengan emansipasi wanita dan kesetaraan gender, sudah selayaknya hal-hal yang berbau patriarkis tidak lagi dijadikan acuan utama, terutama saat berbicara mengenai profesi. Nyatanya, level kemampuan seorang wanita tidak kalah dengan pria. Di Indonesia sendiri, salah satu contoh nyata ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kiprahnya baik di tanah air maupun kancah internasional tak perlu diragukan lagi. Berkat otak yang encer serta kemampuan pemecahan masalah khususnya di bidang ekonomi, dirinya dipercaya memegang jabatan-jabatan penting yang beberapa diantaranya hanya pernah diisi oleh seorang pria. Tentu, nama besarnya baik di dalam negeri maupun internasional mengundang banyak pertanyaan, termasuk pundi-pundi rupiah yang telah ia kumpulkan dari jabatan-jabatan mentereng tersebut. Nah, dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal mengupas tuntas mulai dari karir, harta kekayaan, dan tentunya koleksi kendaraan mewah Sri Mulyani. Check this out! Menjadi buah hati dari kedua orang tuanya yang merupakan seorang akademisi menjadi tuntutan tersendiri bagi perempuan bernama lengkap Sri Mulyani Indrawati ini. Sedari berusia belia, Ani, sapaan akrabnya, telah didoktrin tentang betapa pentingnya pendidikan dan tata krama. Itu sebabnya wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini begitu serius dalam menjalani pendidikan formalnya. Selepas menamatkan pendidikan tingkat menengah di SMA Negeri 3 Semarang, ia pun hijrah ke ibu kota dengan tujuan melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia. Kata hatinya yang memilih jurusan ekonomi di studi pembangunan di Fakultas Ekonomi tersebut ternyata membawanya ke pintu gerbang kesuksesan. Tak tanggung-tanggung, Ani meraih gelar sarjana dengan predikat lulusan terbaik di UI tahun 1986 silam. Begitu lulus, Ani kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Kali ini, ia menuju Amerika Serikat guna menimba ilmu di University of Illinois Urbana-Champaign. Berbekal kecerdasannya yang memang di atas rata-rata, putri dari Profesor Satmoko dan Profesor Retno Sriningsih Satmoko sukses menyelesaikan studi magister dan doktoral hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Menyandang gelar PhD rupanya tidaklah mudah. Keputusannya untuk menetap di Amerika Serikat bersama sang suami malah menjadi salah satu momen paling sulit secara finansial baginya. Meski berstatus sebagai asisten profesor, ia mesti menukar mobilnya dengan lembaran dolar demi biaya hidup yang tinggi. Sekembalinya di tanah air, karirnya pun berangsur menanjak. Beberapa posisi di universitas setempat diembannya seperti Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Wajahnya yang kini sering muncul di media sebagai seorang ekonom membawa dirinya mencuat ke muka publik. Maklum, pembahasan tentang situasi ekonomi saat itu sedang gencar-gencarnya menyusul krisis moneter yang terjadi akhir dekade 90-an. Setelah sempat kembali ke negeri Paman Sam sebagai konsultan di Lembaga Pembangunan Internasional USAID, anak ketujuh dari 10 bersaudara ini ditarik kembali ke tanah air oleh Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengisi jabatan strategis sesuai disiplin ilmunya, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Setahun berselang, tepatnya Desember 2005, Presiden SBY melakukan reshuffle dengan menaruh Ani sebagai Menteri Keuangan. Saat duduk di kursi kementerian paling bergengsi ini, Ani mendapat banyak pujian berkat kemajuan perekonomian Indonesia yang tertinggi setelah krisis moneter global. Keberhasilannya selama memimpin kementerian tersebut menarik perhatian Bank Dunia saat itu. Alhasil, Ani ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010 dan langsung melepas jabatannya sebagai menteri. 6 tahun mengurusi ekonomi internasional, Presiden Joko Widodo kemudian kembali memanggil Ani pulang dan menempatkannya kembali di posisi Menteri Keuangan. Begitupun saat periode kedua Jokowi Ma'ruf, wanita yang masuk ke dalam jajaran wanita paling berpengaruh dunia versi majalah Forbes ini lagi-lagi dipercaya duduk di posisi yang sama hingga kini. Tentu banyak yang mengira pengalamannya mengurus keuangan negara bahkan internasional pasti juga mendatangkan banyak uang ke rekeningnya. Namun, apakah anggapan itu benar? Jika dilihat-lihat, rasanya wajar saja perempuan yang dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik versi majalah keuangan Finance Asia ini bergelibang harta.
Perjuangannya meniti karir tentu pantas untuk mendapat imbalan setimpal. Uniknya, ia diketahui tidak memiliki satupun kendaraan roda 4 yang mengatasnamakan dirinya. Untuk kendaraan, hanya tercatat sebuah sepeda motor Honda Rebel CMX yang ditaksir bernilai 145 juta rupiah. Namun demi menunjang mobilitasnya sebagai menteri, Sekretariat Negara tentu menyiapkan sebuah mobil dinas untuknya. Mobil berplat RI25 tersebut merupakan sebuah Toyota Crown G Executive Hybrid berkelir hitam. Mobil ini membawa kesan elegan sekaligus atletis pada tampakan luarnya yang memberi wibawa tersendiri bagi sang menteri. Interiornya juga dibuat material berkelas dan didesain secara apik sehingga mampu memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpangnya. Berbicara soal kenyamanan, Toyota Crown juga dikenal sebagai sedan yang memiliki suspensi empuk. Belum lagi ditambah dengan mesin yang kini berteknologi hybrid. Selain menghemat penggunaan bahan bakar, mesin ini juga jauh lebih ramah lingkungan berkat rendahnya emisi yang dihasilkan. Demi menembus mobil ini secara special order, Sekretariat Negara perlu membayar sekitar 1,5 miliar rupiah per unitnya. Lain halnya dengan properti yang mendominasi harta dari Ani. Ia diketahui memiliki 11 aset properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi seperti Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Maryland, Amerika Serikat. Terbesar rumah yang ia miliki di negeri Paman Sam yang nilainya ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. Total aset properti Ani bernilai nyaris 38 miliar rupiah. Selain itu, ia juga memiliki harta berupa surat berharga yang nilainya 12 miliar rupiah. Berbeda lagi dengan kas dan setara kas yang mencapai 5,5 miliar rupiah. Tak berhenti sampai di situ, Ani juga memiliki harta bergerak lainnya yang dihitung-hitung mencapai 415 juta rupiah. Namun, ia juga memiliki kewajiban membayar hutang sebesar 9 miliar rupiah. Apabila dikalkulasikan, total Sri Mulyani memiliki harta sebesar 47 miliar rupiah lebih. Gimana, sebandingkan dengan kerja kerasnya selama ini?